Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setiawan, NPM 213510241. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari basis data dokumen dengan materi Firebase. Sebelumnya saya sudah mengikuti video yang disuruh mengikuti. Di sini codingannya sudah saya buat semua, sudah selesai, termasuk dengan Firebase-nya, termasuk juga dengan interface-nya seperti ini sudah berfungsi semuanya 100%. Namun di sini saya akan menjelaskan melalui PPT saja. Yang pertama Firebase. Sebentar. Yang pertama Firebase. Firebase adalah platform pengembangan aplikasi yang disediakan oleh Google yang menawarkan berbagai layanan untuk membantu pengembangan dalam membangun, mengelola, dan meningkatkan aplikasi mereka. Layanan-layanan yang tersedia meliputi penyimpanan data waktu nyata, autentikasi pengguna, hosting, analitik, serta pengelolaan pesan dan notifikasi. Firebase memungkinkan pengembangan untuk fokus pada pembuatan aplikasi tanpa perlu khawatir tentang infrastruktur back-end, karena sebagian besar fitur tersebut telah disediakan oleh platform ini dengan integrasi yang mudah dan skalabilitas yang tinggi. Firebase sangat populer di kalangan pengembang aplikasi mobile dan web. Kemudian yang kedua, Webpack. Webpack adalah bundler modul yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan file JavaScript, CSS, dan aset lainnya dalam pengembangan aplikasi web. Webpack menggabungkan berbagai file dan dependensi aplikasi menjadi satu atau beberapa bundle yang efisien, yang dapat dimuat lebih cepat oleh browser. Selain itu, Webpack memungkinkan penggunaan berbagai fitur seperti pemrosesan file, seperti minifikasi, transpiling dengan Babel, atau pengelolaan gambar dan font, pengaturan cache untuk meningkatkan performa, serta mendukung pengembangan aplikasi dengan fitur live reloading. Webpack sering digunakan dalam pengembangan aplikasi modern untuk menyederhanakan alur kerja dan memastikan aplikasi dapat berjalan secara optimal di berbagai lingkungan. Untuk mengatur Webpack, maka buat folder dan file yang dibutuhkan lalu jalankan perintah install dependensi di terminal. Selanjutnya untuk setting Firebase ini silahkan kunjungi link ini, itu di setting secara manual saja. Kemudian di sini Firestore Setup dan Fetching Data. Firestore Setup dan Fetching Data mengacu pada proses pengaturan Firestore database NoSQL yang disediakan oleh Firebase dan pengambilan data dari database tersebut. Proses ini dimulai dengan mengaktifkan Firestore dan Firebase Console yang memilih mode keamanan atau production atau test. Setelah itu, integrasi dilakukan dengan menambahkan SDK Firestore ke dalam proyek aplikasi. Struktur koleksi dan dukungan disiapkan untuk menyimpan data dalam format terorganisir. Untuk mengambil data, pengembang dapat menggunakan metode seperti get untuk mengambil data satu kali atau on snapshot untuk mendapatkan pembaruan data secara real time. Query dapat digunakan untuk memfilter data berdasarkan kriteria tertentu. Dengan Firestore, aplikasi dapat mengelola data secara scalable dan efisien, baik untuk aplikasi kecil maupun aplikasi besar. Adding dan deleting dokumen. Sebentar. Adding dan deleting dokumen menggunakan HTML adalah cara menambahkan dan menghapus data di Firestore lewat form sederhana di web. Dengan HTML, kita bisa membuat info form untuk menambahkan data seperti nama atau umur, lalu pakai JavaScript untuk menyimpan datanya ke Firestore pakai menggunakan metode add. Kalau mau menghapus data, cukup gunakan tombol atau form lain dan pakai metode delete di Firestore dengan ID dokumen yang ingin dihapus. Ini cara mudah untuk kelola data langsung dari aplikasi web. Kemudian real-time collection data. Ini adalah fitur Firestore yang memungkinkan aplikasi menerima pembaruan langsung setiap kali data dalam koleksi berubah. Dengan menggunakan metode seperti on snapshot, aplikasi dapat mendengarkan perubahan data secara otomatis tanpa perlu menyegarkan halaman. Misalnya, ketika ada dokumen baru yang ditambahkan, diperbarui, atau dihapus dalam koleksi, Firestore akan mengirimkan pembaruan langsung ke aplikasi. Fitur ini sangat berguna untuk aplikasi yang memerlukan data yang selalu up to date, seperti aplikasi obrolan, dashboard, atau sistem monitoring. Implementasinya sederhana dengan kode JavaScript sehingga mudah diterapkan dalam aplikasi berbasis web. Firestore Queries. Ini adalah cara untuk mengambil data dari Firestore dengan kondisi tertentu seperti memfilter, mengurutkan, atau membatasi data. Misalnya, kita bisa menggunakan where untuk memilih dokumen berdasarkan kriteria tertentu seperti mencari pengguna yang umurnya lebih dari 20. Kita juga bisa mengurutkan hasil dengan order by dan membatasi jumlah data dengan limit. Query ini memungkinkan kita untuk mencari data dengan lebih spesifik dan efisien sesuai kebutuhan aplikasi.
Ordering data dan timestamps. Di Firestore memungkinkan kita mengurutkan data berdasarkan waktu atau nilai tertentu dengan menggunakan metode order by. Kita bisa mengurutkan dokumen dalam koleksi berdasarkan satu atau lebih bidang. Seperti mengurutkan data berdasarkan tanggal atau nilai numerik. Untuk mengelola waktu, Firestore menyimpan informasi untuk menggunakan timestamp yang bisa digunakan untuk merekam kapan dokumen dibuat atau diubah. Misalnya kita bisa mengurutkan dokumen berdasarkan waktu pembuatan menggunakan order by, create, add, atau mengambil data yang lebih baru dengan membandingkan timestamp. Ini sangat berguna untuk aplikasi yang membutuhkan pengurutan data secara dinamis seperti aplikasi berita atau media sosial. Fetching a single document. Di Firestore mungkin kita untuk mengambil data dari satu dokumen spesifik berdasarkan ID atau referensinya. Untuk melakukannya, kita dapat menggunakan metode doc diikuti dengan get untuk mengambil data dokumen tersebut. Misalnya untuk mendapatkan data pengguna ID tertentu, kita bisa menggunakan kode seperti db collection, kemudian user, kemudian .doc, kemudian user ID, kemudian get. Jika dokumen ditemukan, kita bisa mengakses data dalam bentuk objek. Jika tidak, kita bisa mengenangani kesalahan atau memberitahu pengguna bahwa dokumen tidak ada. Metode ini sangat berguna ketika kita hanya perlu menampilkan data dari satu entitas seperti profil, pengguna, atau detail produk. Updating dokumen. Di Firestore memungkinkan kita untuk mengubah data dalam dokumen yang sudah ada. Untuk melakukan pembaruan, kita bisa menggunakan metode update. Untuk memungkinkan kita mengubah satu atau beberapa bidang dalam dokumen tanpa mempengaruhi data lainnya. Misalnya, untuk memperbarui nama pengguna, kita bisa menulis db collection, users, kemudian doc, user ID, kemudian update, namanya, new name. Jika dokumen tidak ada, operasi ini akan gagal. Namun, kita juga bisa menggunakan set dengan operasi merge to untuk membuat dokumen baru jika tidak ada. Pembaruan dokumen ini sangat berguna untuk aplikasi yang memerlukan perubahan data secara dinamis seperti memperbarui status pengguna atau informasi produk. Setting up Firebase Auth. Setting up Firebase Auth adalah proses konfigurasi layanan autentikasi Firebase untuk memungkinkan pengguna mendaftar, masuk, dan mengelola atau akun mereka dalam aplikasi. Langkah pertama adalah mengaktifkan Firebase autentikasi di Firebase Console dan memilih metode autentikasi yang diinginkan seperti email, password, Google, Facebook, atau metode lainnya. Selanjutnya, kita perlu menambahkan SDK Firebase Auth ke dalam proyek dan menulis kode untuk menangani proses pendaftaran dan login. Misalnya untuk autentikasi email dan password, kita bisa menggunakan create user with email and password. Untuk pendaftaran kita menggunakan sign in with email and password. Untuk login, Firebase Auth juga menyediakan fitur untuk mengelola sesi pengguna seperti pengelolaan token dan logout, serta keamanan seperti verifikasi email dan reset password. Signing user up. Signing user up adalah proses pendaftaran pengguna baru di aplikasi menggunakan Firebase Authentication. Proses ini biasanya dimulai dengan mengumpulkan informasi dari pengguna seperti email dan kata sandi melalui formulir pendaftaran di aplikasi. Setelah itu menggunakan metode create user with email and password dari Firebase Auth, kita dapat membuat akun baru untuk pengguna tersebut. Firebase akan memverifikasi email yang dimasukkan dan membuat akun baru di backend. Jika pendaftaran berhasil, pengguna akan diteruskan ke halaman utama atau halaman lain sesuai aplikasi. Proses ini juga dapat dilengkapi dengan fitur tambahan seperti verifikasi email untuk memastikan keaslian akun. Logging and out. Logging and out adalah proses autentikasi pengguna untuk mengakses aplikasi menggunakan Firebase Authentication. Untuk login, pengguna dapat memasukkan email dan kata sandi melalui formulir login, dan aplikasi kemudian menggunakan metode sign in with email and password untuk memverifikasi kredensial. Setelah berhasil login, pengguna diberikan sesi yang memungkinkan mereka mengakses data atau fitur aplikasi yang dilindungi. Sedangkan untuk logout, pengguna dapat keluar dari aplikasi dengan memanggil metode sign out yang akan mengakhiri sesi pengguna, memastikan mereka tidak dapat mengakses data lebih lanjut tanpa login ulang. Proses login dan logout ini sangat penting untuk menjaga keamanan aplikasi dan pengalaman pengguna yang lancar. Subscribing to Auth Change. Ini adalah proses memantau perubahan status autentikasi pengguna di aplikasi menggunakan Firebase Authentication. Dengan menggunakan metode on-auth state change, aplikasi dapat mendengarkan perubahan status pengguna, seperti saat pengguna login, logout, atau status autentikasi berubah. Metode ini memungkinkan aplikasi untuk merespons secara real time, misalnya dengan menampilkan latar muka yang berbeda berdasarkan aplikasi pengguna yang sudah login atau belum. Jika pengguna login, aplikasi dapat menampilkan halaman beranda, sedangkan jika logout, aplikasi dapat mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Fitur ini memastikan pengalaman pengguna yang mulus dengan responsif terhadap perubahan status autentikasi tanpa perlu menyegarkan halaman secara manual. Kemudian yang terakhir, unsubscribing from change. Unsubscribing from change adalah proses penghentikan pemantauan perubahan status autentikasi
pengguna di aplikasi. Setelah menggunakan All State Change untuk mendengarkan perubahan status, kita dapat membatalkan langganan aplikasi dengan memanggil fungsi yang dikembalikan oleh On All State Change. Ini berguna untuk menghindari kebocoran memori atau meminimalkan pekerjaan aplikasi saat tidak lagi memerlukan pemantauan status autentikasi, seperti ketika pengguna keluar dari aplikasi atau ketika aplikasi tidak lagi memerlukan pembaruan status autentikasi secara real time. Dengan menghentikan pemantauan ini, aplikasi dapat menjadi lebih efisien dan penggunaan sumber daya. Terima kasih, saya Andi Setiawan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.